Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik lagi bersama Ibu Lisa Asida SPD dari SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Oke, baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang menghindari marah atau ghadab, membiasakan kontrol diri, dan berani membela kebenaran. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang sikap marah atau ghadab, membiasakan sikap kontrol diri, dan berani membela kebenaran. Kemudian peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari sikap marah atau ghadab, membiasakan sikap kontrol diri, dan berani membela kebenaran. Peserta didik juga diharapkan dapat menyajikan paparan tentang menghindari sikap marah atau ghadab, membiasakan sikap kontrol diri, dan berani membela kebenaran. Selanjutnya, peserta didik dapat mampu meyakini bahwa sikap temperamental atau ghadab merupakan larangan dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. Dan peserta didik dapat menghindari sikap marah atau ghadab, membiasakan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ibu, gimana sih cara menghindari sikap marah atau ghadab? Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan caranya agar kita dapat menghindari sikap marah dan terdapat pada Quran Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 200. Yang artinya, dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Menghindari sikap marah atau ghadab terdapat juga pada hadis riwayat Bukhari, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago bulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Baiklah anak-anak ibu, setelah tadi kita bahas tentang dalil yang berkaitan dengan amarah atau ghadab, nah sekarang kita lanjut dengan pengertian atau maknanya. Jadi pengertian dari marah atau ghadab ini adalah suatu emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan. Nah, emosi ini tentu ada sebab-sebabnya, diantaranya adalah depresi, rasa cemas berlebihan atau OCD, ketergantungan alkohol, gangguan perkembangan saraf atau ADHD, kepribadian ganda, dan rasa sedih yang berlebihan. Nah, anak-anak ibu, gimana sih cara menghindari sikap marah? Jadi, menghindari sikap marah itu bisa dengan membaca kalimat ta'awuz, ya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian berwudu, mengubah posisi tatkala sedang marah, jadi ketika sedang berdiri, maka duduk. Kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholat sunnah, diam dan menjaga ucapan. Nah, itu cara atau tips menghindari dari sikap marah. Apa sih manfaat dari menghindari sikap marah atau ghadab ini? Jadi manfaatnya itu dapat menumbuhkan kekuatan jiwa dan berpikir jernih. Kemudian dapat menjadi orang yang kuat dan tidak merugikan orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, Allah SWT juga akan memberikan hadiah berupa surga. Selanjutnya kita bahas tentang menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran. Ini dalil tentang kontrol diri, ya, terdapat pada Quran Surah At-Taubah surah ke-3 ayat 133 sampai 134, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain.
dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan dari Fadalah bin Ubaid berkata, Rasulullah SAW bersabda ketika haji wada, "Maukah aku kabarkan kalian tentang ciri seorang mukmin, yaitu orang yang tidak mengganggu harta-harta dan jiwa orang lain, dan muslim adalah orang-orang yang menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain, dan mujahid adalah orang yang berjihad terhadap nafsunya untuk ketaatan kepada Allah, dan muhajir adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa." Itu tadi dalil-dalil tentang kontrol diri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kontrol diri? Jadi kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah nafs, yaitu kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, hati, pikiran, jiwa, dan raganya dari pengaruh negatif agar tidak menghasilkan perilaku yang merugikan. Nah, aspek-aspek kontrol diri ini termasuk kontrol perilaku atau self behavior. Kemudian kontrol kognitif, kontrol dalam mengambil keputusan decision making. Baiklah anak-anak ibu, gimana sih ciri-ciri seseorang yang memiliki sikap kontrol diri, atau gimana sih ciri-ciri orang yang bisa mengontrol dirinya? Jadi orang yang bisa mengontrol dirinya itu memiliki sikap sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. Tidak mudah tersinggung dan emosi atas sesuatu yang dihadapi. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan diri dan selalu mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan. Nah, itu tadi ciri-ciri untuk kita agar bersikap kontrol diri. Selanjutnya cara menumbuhkan sikap kontrol diri. Nah, gimana tuh caranya? Jadi caranya itu dengan meyakini bahwa kemuliaan manusia karena memiliki akhlak karimah. Kemudian memahami bahwa kontrol diri bagian dari akhlakul karimah dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Berlatih bersikap kontrol diri terus-menerus dan meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam tentang kontrol diri. Apa aja sih manfaat dari menumbuhkan sikap kontrol diri? Jadi manfaatnya itu dapat meminimalisasi akibat negatif dari perbuatan tanpa pertimbangan. Kemudian selalu ingat akan pertanggungjawaban semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cepat bereaksi negatif terhadap berbagai permasalahan. Selalu optimis menjalani hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Hidup menjadi tenang dan damai, terhindar dari sifat iri, dengki, ria, takabur, dan tidak rela dengan takdir Allah SWT. Kemudian memperkuat ukhuwah Islamiyah dan dapat menahan luapan emosi dan menghindari terjadi kesalahpahaman. Dan sabar dalam menerima musibah dan terhindar dari sifat tamak dan rakus. Oke, baiklah anak-anak ibu, sekarang kita bahas tentang sikap berani membela kebenaran. Nah, sikap berani membela kebenaran ini terdapat pada Quran surah Al-5 surah ketiga ayat 139 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman." Kemudian dari Abu Dzar berkata, "Aku mengunjungi Rasulullah SAW, kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, berikan nasihat.' Rasulullah SAW bersabda, 'Katakanlah yang benar walaupun kebenaran itu pahit.'" Jadi kalau ada sesuatu, katakanlah yang benar, jangan berbohong atau berdusta. Walaupun perkataan itu benar-benar sangat menyakitkan, walaupun kebenaran itu memang betul-betul menyakitkan, tetap harus dikatakan yang benar, jangan berbohong atau berdusta. Di dalam Islam, berani membela kebenaran disebut dengan syaja'ah. Nah, jadi berani membela kebenaran ini adalah keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela serta mempertahankan kebenaran secara konsisten dan terpuji. Adapun bentuk-bentuk dari sikap berani membela diri, yaitu berani dalam menghadapi musuh, berani dalam menegakkan kebenaran, berani dalam menjaga rahasia, berani dalam mengendalikan nafsu, berani mengakui kesalahan, berani untuk bersikap objektif terhadap diri sendiri. Nah, keberanian yang manakah di antara semua ini yang ada dalam dirimu?
Baiklah anak-anak ibu, gimana sih cara menumbuhkan sikap berani membela kebenaran? Jadi caranya itu yang pertama harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membiasakan diri membela kebenaran. Ketiga, berteman dengan seseorang yang berani membela kebenaran. Keempat, memahami manfaat berani membela kebenaran. Kelima, tidak takut pada kematian yang merupakan ancaman untuk membela kebenaran. Nah, yang keenam, tidak ragu dalam membela kebenaran. Ketujuh, tawakal dan yakin pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi cara menumbuhkan sikap berani membela kebenaran. Nah, apa aja manfaatnya ini? Jadi manfaatnya dalam membela kebenaran itu yang pertama menumbuhkan perilaku terpuji seperti tangguh dalam menghadapi masalah. Yang kedua, tidak mudah marah dan menjadi pribadi yang tenang dan kooperatif. Yang ketiga, berani dalam menegakkan kebenaran. Keempat, kejahatan di lingkungan masyarakat berkurang. Kelima, meningkatkan keamanan dan ketentraman lingkungan. Keenam, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah, setelah pemaparan materi tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa sikap marah atau godop adalah bagian dari sikap dasar manusia, sehingga tidak ada satupun manusia yang terbebas dari sikap tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya melarang manusia untuk bersikap marah dan menjauhi sikap tersebut. Mampu mengontrol diri dan membela kebenaran adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia agar terjauhkan dari sikap marah dan sikap-sikap tercela lainnya. Nah, dapat mengontrol diri ini dan dapat membela kebenaran juga termasuk sikap yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Baiklah anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.